siang, saya Kusuma Anjani. Saat ini saya bertugas sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Inovasi di PT Mustika Ratu Tbk dan juga aktif membantu di Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia sebagai Ketua Harian. Mbak Ajeng, boleh diceritakan sedikit nggak sih bagaimana kondisi industri kosmetik kita kecantikan selama masa pandemi 2 tahun ini? Oke, mungkin pertama-tama kita semua tahu ya bahwa selama pandemi ini banyak sekali bisnis yang berdampak. Tidak hanya industri kosmetika tetapi juga industri lainnya. Kita tahu bahwa ada banyak sekali kebijakan-kebijakan baru yang akhirnya berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen dan kemudian berdampak terhadap penjualan atau pembelian dari produk-produk kosmetika tentunya. Tetapi saat kita berbicara tentang kosmetika, kebanyakan dari orang berpikir hanya tergolong tata rias atau dekoratif. Namun sebetulnya kosmetika itu mencakup beragam jenis produk seperti selain tata rias juga untuk hair care, face care atau skin care yang dikenal skin care dan juga body care. Itu yang justru selama pandemi mengalami justru meningkat ya, karena seperti yang kita ketahui untuk mendukung prokes, konsumen juga cenderung untuk misalnya membersihkan diri atau membersihkan rambut menjadi lebih sering, dan bahkan karena adanya kebijakan stay at home banyak juga yang mencari perawatan di rumah, perawatan mandiri. Nah ini meningkatkan demand akan produk-produk personal care. Dan seperti yang kita lihat, industri kosmetika secara keseluruhan pun selama pandemi justru dikutip dari data BPOM ada lebih dari 2.000 kosmetik baru yang terdaftar, menunjukkan bahwa selama pandemi masih tetap ada banyak produk-produk baru dan industri kosmetika yang dihasilkan. Dan seperti yang kita ketahui di awal pandemi itu juga banyak sekali yang membutuhkan sanitizer. Dan banyak dari perusahaan kosmetik juga yang memberikan akhirnya added value personal care. Jadi personal care misalnya sanitizer yang juga memiliki bahan-bahan yang dapat memberikan benefit terhadap kulit gitu ya. Nah ini so far sekarang semakin membaik dan terbukti dengan adanya potensi-potensi produk-produk baru ini, industri kosmetika juga semakin berkembang di tengah-tengah pandemi. Kalau Mustika Ratu sendiri kondisinya gimana Mbak selama pandemi ini? Oke, mungkin pertama izinkan saya untuk memperkenalkan Mustika Ratu dahulu, karena Mustika Ratu sendiri bukan hanya perusahaan kosmetika, tetapi kita merupakan perusahaan beauty, wellness, and health. Jadi kita fokus juga terhadap natural healthcare products. Mustika Ratu didirikan oleh Ibu Dr. B.A. Muriati Sudibyo, yang dimana beliau itu merupakan cucu dari Raja ke-10 Keraton Surakarta, dan di situ beliau tinggal bersama kakek beliau sejak berumur 3 tahun dan mendapatkan akhirnya inspirasi untuk bisa meracik produk-produk dengan bahan alam. Jadi ini sudah menjadi soul business Mustika Ratu, menjadi USP yang kita pegang, di mana produk-produk kita itu selain halal tentunya itu juga efektif, memiliki efikasi yang terjamin, juga memiliki resep-resep yang memang berbahan natural dan aman untuk konsumen. Kita juga punya konsep holistik. Konsep holistik itu jadi kita memberikan kecantikan tidak hanya dari luar yang tadi kita sebut beauty, misalnya bisa dari dekoratif atau personal care, tetapi kita juga menjaga kecantikan dan kesehatan dari dalam. Nah ini yang Mustika Ratu akhirnya bawa dan ingatkan kembali saat masa pandemi. Saat masa pandemi ini kita memerlukan keseimbangan antara kesehatan dari luar dan juga dari dalam. Nah, salah satunya juga adalah suplemen untuk menjaga imunitas. Jadi pada saat pandemi ini di awal-awal kami melihat masyarakat membutuhkan suplemen yang harganya terjangkau untuk menjaga daya tahan tubuh. Karena seperti yang kita ketahui, virus COVID ini kan kita bisa melindungi diri dengan menjaga prokes tentunya dan menjaga daya tahan tubuh. Akhirnya terinspirasi dari buku resep yang ditulis oleh Ibu Mur sendiri sekitar 20 tahun yang lalu, kita menemukan 5 bahan alami yang akhirnya diracik ke dalam sebuah jamu tablet bernama Herbamuna Plus. Alhamdulillah ya dari situ. Jadi alhamdulillah Herbamuna Plus juga mendapatkan Top Innovation Award, dan kita bekerja sama juga dengan institusi, dengan dokter
Jabar untuk saat ini melakukan uji klinis. Uji praklinis alhamdulillah sudah dilakukan. Kita juga bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan juga ada dengan dokter paru dan profesor untuk melaksanakan uji klinis ini. Tengah dilakukan di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Namun produk ini sudah mendapatkan izin edar sebagai jamu dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kita juga bekerja sama dengan distributor dan juga dengan Indofarma distributor untuk menyebarluaskan di apotek. Nah, ini salah satu produk yang kami keluarkan selama masa pandemi. Tetapi di luar itu kita juga bergerak cepat untuk melihat kebutuhan masyarakat. Kebutuhan lainnya apa? Pada saat awal pandemi dibutuhkan sanitizer. Akhirnya kami keluarkan sanitizer, spray, dan gel. Nah, spray ini multi-purpose, bisa dipakai untuk produk-produk juga, tidak hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk produk. Itu yang mengandung bahan alami seperti olive oil dan juga eucalyptus dan tea tree yang memang memiliki fungsi antiseptik ya, dan melindungi kulit sehingga dipakai berkali-kali kulitnya juga nggak rusak. Nah, ini yang kami lihat juga dari konsumen yang dibutuhkan, dan produk-produk kami banyak sekali yang akhirnya kami keluarkan kembali. Jadi selama berdirinya Mustika Ratu sejak 1975 itu ada lebih dari 1000 SKU yang sudah pernah didaftarkan. Nah, akhirnya kami lihat kembali produk-produk apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bisa kita perkenalkan kembali. Nah, akhirnya hadirlah juga seperti bubuk-bubuk wedang jahe merah yang bisa dinikmati oleh masyarakat langsung di rumah tanpa harus melalui proses yang proses quality check, pemilihan bahan-bahan baku yang cukup panjang, mereka bisa langsung menikmatinya. Terus juga ada RTD, ready to drink, yang kita hadirkan, itu sudah lebih dari 20 tahun ada di tengah-tengah masyarakat, kami keluarkan kembali. Dan untuk jamu, kami juga keluarkan jamu. Jadi ini adalah ibaratnya introduction untuk pemula ya, untuk generasi milenial dan Z yang mungkin belum terlalu mengenal jamu dan masih pernah mendengar kata-kata jamu pahit. Nah, kita patahkan dengan brand jamu ini, kita perkenalkan berbagai macam minuman dengan konsep latte atau ice seperti icy cold drinks, itu yang dengan beragam rasa yang unik, nggak pahit tapi memiliki efikasi. Jadi selama pandemi ini kurang lebih berapa produk baru yang muncul? Puluhan produk baru muncul, termasuk dari personal care, dari dekoratif pun kami juga sempat mengeluarkan beberapa warna baru, dan dari health itu juga keluarkan. Dan kalau kita lihat growth-nya dari semester 1 2021, alhamdulillah penjualan bersihnya itu ada growth sekitar di atas 20%, di mana kontribusi growth terbesarnya itu juga dari health. Nah, beauty sendiri pun juga besar, karena tadi seperti yang saya katakan, kalau kosmetik itu dari mana sih, bukan hanya dekoratif kan, tapi juga ada personal care, ada body care, face care. Nah, itu yang ternyata menjadi kebutuhan masyarakat selama pandemi itu meningkat di situ. Demand yang paling tinggi produk apa Mbak selama pandemi? Dari yang tadi. Oke, jadi kalau misalnya kategori health, tentunya Herbamuna Plus ini kan ibaratnya ini suplemen, jadi memang memiliki fungsi untuk mengatasi gejala-gejala yang kerap ditemukan seperti demam, karena khasiatnya memang untuk itu, demam, terus untuk batuk-batuk, masuk angin, pokoknya yang sering kita temukan sekarang lah selama pandemi. Jadi ini memang cukup menyumbang kontribusi yang cukup terbesar lah selama pandemi ini, Herbamuna Plus. Dan untuk kategori health ya, untuk kategori beauty tentu tadi masuk dalam personal care ini yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti kita kan ada beragam macam masker ya, dan masker kita itu kita memberikan opsi banyak kepada konsumen, bisa memilih masker tomat, masker bengkoang, beragam jenis yang bisa mereka mix and match dengan tonernya ya. Ada air mawar putih, ada air mawar merah. Nah, itu yang cukup menarik juga selama ini.
Jadi justru hikmahnya saat pandemi itu penjualannya tetap bagus, produk-produk lawasnya bisa muncul kembali gitu ya. Iya. Hikmah yang didapat selama pandemi. Sebetulnya sebelum pandemi memang kami juga memiliki plan untuk memperkenalkan kembali banyak produk. Namun tiba-tiba ada pandemi, kita pilih-pilih, kita sortir produk mana yang memang paling dibutuhkan untuk masyarakat. Nah, akhirnya kita prioritaskan produk-produk tersebut, produk-produk kesehatan dan juga produk-produk personal care. Packagingnya baru berarti? Nah, packaging ada beberapa yang memang masih existing, tapi seperti jamu itu packagingnya baru, dan sekarang ini memang kita masih proses terus mengupdate packaging. Mbak Ajeng, sekarang kan zamannya berubah dengan begitu cepat, teknologi begitu maju, milenial sekarang menguasai pasar, sementara produk-produk kosmetik, gempuran produk kosmetik atau kesehatan dari luar itu luar biasa besar gitu. Nah, bagaimana Mustika Ratu bertahan tetap relevan dengan kondisi kekinian, tetap bisa menjangkau milenial gitu, bukan quote-unquote produknya orang tua lagi gitu. Bagaimana Mbak Ajeng mengemasnya? Oke, jadi kalau kita mulai dari kosmetik ya, karena kalau kosmetik sama herbal kan sedikit berbeda ya. Kalau kita lihat dari kosmetik, kita sudah menemani konsumen Indonesia untuk lebih dari 45 tahun ya. Lebih dari 45 tahun, artinya apa? Artinya produk kami aman. Produk-produk yang kami hasilkan merupakan produk yang dihasilkan di pabrik lokal asli Indonesia yang sudah tersertifikasi ISO, halal, dan GMP. Jadi kualitasnya terjamin, satu. Yang kedua, produk-produk kami ini contohnya produk baik di dekoratif atau di personal care, kami mempertimbangkan jenis kulit orang Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, mungkin ada banyak produk-produk dari luar negeri juga, tapi mungkin produk tersebut dibuat untuk jenis cuaca yang berbeda. Nah, di Indonesia ini kan tropis. Nah, jadi misalnya kulit misalnya cenderung mungkin lebih banyak, misalnya ada yang berminyak atau bahkan ada yang kering. Nah, ini kami sudah memahami formulanya untuk memberikan racikan yang terbaik untuk customer kami. Lalu setelah itu juga jenis kulit. Nah, jadi rangkaian warna yang kami berikan, yang kami hadirkan juga rangkaian warna yang sesuai dengan warna kulit konsumen Indonesia. Jadi ada yang putih sekali, misalnya ada yang juga kuning, ada beragam macam warna gitu. Jadi kami siapkan warna-warna yang juga sesuai dengan warna kulit masyarakat Indonesia. Dan karena kami juga mempromosikan gitu ya, Mbak. Kami mempromosikan bahwa kecantikan itu dilihat dari bukan sekedar dari warna kulit. Jadi kita lebih fokus ke brightnya instead of kan ada beberapa misalnya fokus di whitening, kita fokus di brightening-nya nih gitu. Kita fokus memancarkan dan meningkatkan cantiknya asli kulit. Nah, selain itu produk-produk kami itu identik, Mustika Ratu itu sendiri saat didirikan oleh Ibu Nur itu kan identik dengan sebagai pionir untuk produk berbahan natural, produk herbal natural yang berkhasiat. Nah, inovasi ini yang kami kembangkan terus. Jadi di dalam internal itu kami juga bentuk innovation team, research development terus dikembangkan untuk mencari terus bahan-bahan apa sih yang berkhasiat, bahan natural apa yang berkhasiat yang bisa kita masukkan ke dalam kosmetika. Seperti contohnya kosmetik dekoratif kami, tata rias, itu mengandung ekstrak daun biji kelor, moringa. Nah, moringa ini ternyata dikenal sebagai superfood yang kaya akan antioksidan. Jadi kami memberikan kosmetik yang memiliki skincare benefits. Jadi pada saat menggunakannya itu juga ada manfaatnya untuk kulit. Nah, ini adalah inovasi yang kami jaga terus dihadirkan di dalam produk kosmetik kami. Jadi mungkin bisa dikatakan efikasinya dan formulanya dan bahan-bahannya selalu mengangkat bahan natural dan formula dan aman, tetapi packagingnya dan inovasinya terus berkembang. Jadi packaging dan komunikasi juga kami mulai shifting banyak ke ranah digital. Jadi pada saat sejak bahkan dari sebelum pandemi kami mulai banyak shifting,
banyak melakukan komunikasi melalui media sosial, kami tingkatkan, kami bekerja sama juga dengan Putri Indonesia dan Yayasan Putri Indonesia dan juga dengan KOL, influencers untuk memperkenalkan produk-produk kosmetika kami kepada generasi muda. Nah, kalau untuk herbal, ya perlu mungkin kami katakan kami bangga menjadi bagian dari Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan second largest biodiversity in the world setelah Brazil. Ya, nah, Indonesia ini sekitar 70% jenis tanaman obat yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Nah, ini kan manfaat yang luar biasa besar ya yang bisa kita dapatkan. Nah, ini yang membuat kita beda. Bahan-bahan kita itu 100% dari UMKM, bahan herbalnya ya, raw materials herbal itu 100% dari petani lokal. Jadi selain saat membuat produk, kami juga memikirkan dampaknya terhadap ekonomi dan juga sosial. Namun selain itu yang membuat produk kami beda untuk herbal itu adalah resep-resep racikan Ibu Mur yang telah diturunkan turun-menurun. Karena kalau kita lihat herbal, kita ngelihat isinya ya, kita ngelihat isinya dan efikasinya. Jadi kalau itu sudah dipakai antar generasi, berganti generasi dan tetap efektif, itu kan sangat terjamin lah mutunya. Nah, ini yang kami hadirkan, resep-resep dari Ibu Mur ini tetap kami jaga originalitasnya di dalam produk-produk herbal Mustika Ratu. Dan itu pun kami juga selalu meningkatkan ya yang namanya teknologi. Kami berusaha mencari gimana caranya produk herbal ini bisa menggabungkan antara tadi heritage, culture, heritage, natural ingredients, dan juga technology and science gitu untuk menjadi sebuah produk. Nah, salah satunya tadi kayak ada herba muno dan slimming tea. Nah, slimming tea ini yang ada di sini ini juga sudah puluhan tahun dan pernah melakukan uji praklinis di Tokyo MD University, terbukti efektif untuk menurunkan lemak darah. Nah, ini yang akhirnya yang kami bawa. Jadi sebelum kami keluarkan produk-produk herbal, kami mau memastikan ada teknologi di dalamnya yang juga dan terbukti secara tadi turun-menurun atau bahkan secara klinis gitu. Jadi kita benar-benar memastikan yang terbaik lah yang kita hadirkan ke masyarakat. Kita ngomongin 2022 deh sekarang. Ini udah di depan mata. Kira-kira ada produk baru kah atau ada inovasi bisnis apa yang akan dilakukan di 2022 sama Mustika Ratu Mbak Jo? Karena kita perusahaan publik, jadi aku hanya bisa menyatakan yang sudah dilaporkan ya. Jadi kalau misalnya kita refer ke public expose kita terakhir, itu kita sempat mention how kita akan memastikan adanya packaging kita itu di-upgrade lah, selalu di-upgrade untuk sesuai dan relevan terhadap masyarakat. Jadi kita terus melakukan riset, survei ini untuk memastikan kita bisa mengoptimalkan produk-produk kita yang ada, jalur distribusi yang sudah kita miliki baik offline dan meningkatkan juga di online untuk menyambut 2022 gitu. Nah, tentunya dari kategori beauty banyak yang akan hadir, dari kategori health juga banyak yang akan hadir, dari jamu itu kan F&B kita juga akan expand ini ke kota-kota lain selain Jakarta. Saat ini kan ada di Grand Indonesia, kita bekerja sama dengan alun-alun, kita hadir sebagai pop-up di sana, dan juga nantinya akan kita buka di kota-kota besar di Jakarta. Nah, untuk produk beauty sendiri sebenarnya kayak yang tadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa banyak sekali produk Mustika Ratu yang mungkin bisa kita perkenalkan kembali, dan diperkenalkan kembalinya pun kita juga akan mencari cara yang lebih relevan ke generasi milenial dan generasi Z ini gitu. Jadi seperti yang kita lihat, potensi personal care itu besar. Kenapa besar? Karena tidak hanya untuk perempuan tapi juga untuk pria. Dan bahkan kalau kita lihat dari Global Wellness Summit data,
itu salah satu biggest contributornya itu adalah dari personal care and wellness. Nah, personal care di sini kalau dalam ekosistem Mustika Ratu jelas kita juga ada banyak produk dan jaringan offline. Kalau untuk wellness kita juga ada jaringan spa. Nah, tadi mungkin saya belum sempat mention kita punya spa. Spa kita itu ada 2, ada Taman Sari Royal Heritage yang memang mungkin lebih menawarkan treatment yang cenderung lebih lama, lebih komprehensif dan lengkap. Nah, di luar itu kita juga punya sister brand yang bernama House of Mustika Ratu. Nah, House of Mustika Ratu ini yang menawarkan treatment yang mungkin lebih accessible, dari secara harga juga lebih affordable karena treatment yang lebih singkat, sangat tepat untuk ibaratnya generasi milenial dan generasi Z yang super sibuk, yang cuma punya waktu sejam, 1 jam setengah, tapi pengen perawatan, nah itu bisa datang. Dan tahun ini sebenarnya sudah dibuka yang terbaru di Cianjur, pembukaan big launch-nya juga akan tahun depan. Nah, ini salah satu House of Mustika Ratu terbesar yang kita ada 2 lantai di Cianjur, jadi lengkap. Di sana ada salon, ada untuk treatment, ada macam-macam, dan tentu ada jejamu cafe juga. Jadi stay tune, itu akan menjadi salah satu highlight kita di tahun 2022, dan banyak produk juga yang akan kami hadirkan. Mbak, kalau komposisi penjualannya antara offline dan online, Mustika Ratu sendiri masih strong di offline-nya ya, Mbak? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang offline, kita kan bisa lihat di masyarakat Indonesia itu masih senang belanja offline ya. Jadi itu nggak bisa kita tinggalkan. Dan sebelum pandemi memang kekuatan kita memang besar itu di offline. Namun bukan berarti kita tidak ada online. Kita online juga banyak di berbagai e-commerce platform. Itu banyak sekali, itu kita juga sudah hadir baik dari segi official store, dan bahkan kita punya platform sendiri gitu. Jadi kita terus kembangin kok di e-commerce, dan memang setelah pandemi memang peningkatannya juga cukup signifikan dari penjualan dari e-commerce. Nah, mungkin ini juga dikarenakan adanya shifting ya dari communication dan promotion ke online. Jadi kalau kita bicara online promotion itu seperti apa sih? Dulu sebelum pandemi kan kita harus mengadakan kelas besar-besaran secara misalnya offline ya. Tapi selama pandemi pas awal kan sulit sekali. Jadi banyak aktivitas yang berganti ke live, kayak live IG, atau bahkan kita bikin kelas online yang private, itu juga banyak gitu. Nah, komunikasinya juga banyak kita shifting ke sosial media, karena kami melihat juga dari data yang kami dapat sekitar lebih dari 90% dari masyarakat, baik dari segala income level, itu mengakses internet setiap harinya. Nah, ini membuktikan berarti salah satu cara yang tepat, yang efektif untuk kita memperkenalkan dan meningkatkan awareness tentang produk kita ke masyarakat, yaitu melalui online tersebut, gitu, jalur online. Mbak, cerita lagi dong lebih detail soal jejamu. Itu kan bagian dari upaya untuk merangkul milenial ya? Iya. Nah, boleh cerita itu, ide itu munculnya bagaimana, lalu kenapa harus dibikin outletnya, dan respon pasarnya sejauh ini bagaimana? Oke, jadi jejamu Mustika Ratu itu dulu awalnya memiliki wedang cafe. Oh ya. Nah, akhirnya kami melihat, wah, wedang cafe ini potensinya besar. Tapi bagaimana sih caranya kita bisa mengajak milenial dan generasi Z untuk mulai mencoba jamu, mulai coba aja dulu gitu. Karena kadang untuk mulai coba aja hesitansinya udah cukup besar dengan pemikiran, oh itu pahit and it's an old drink. Padahal sebenarnya jamu tuh selain khasiatnya bagus, itu kan sebuah warisan budaya ya, something that we have to keep and we should be grateful for that we have that gitu in our country. Nah, akhirnya kita berpikir, oh, anak-anak zaman sekarang sukanya ngopi, minum teh, kita bikin deh modelnya sekeren itu gitu. Jadi kita bikin deh kemarin, akhirnya kita testing awalnya gitu, kita bikin koko pandan latte. Nah, tapi isinya sebenarnya ada jahe, ada pandan, ada coconut milknya sama gula aren. Nah, itu ternyata responnya sangat baik. Akhirnya kita mulai buka juga di
GoFood, di GrabFood, kita buka aksesnya, minumannya akhirnya bertambah. Juga sekarang ada turmeric latte, ada golden turmeric latte, ada temulawak latte, terus ada jahe merah serai. Nah ini minuman yang paling dicari-cari nih oleh konsumen kami, karena mungkin banyaknya beredar ke masyarakat tentang fungsinya serai atau lemongrass ini, dan juga jahe merah selama pandemi, bagaimana itu sangat efektif untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Dan kita juga keluarkan kemarin bunga telang dengan leci, nah itu ada juga dan rasanya cukup unik. Dan kita keluarkan beberapa shots, jadi ada beras kencur shots, ada kunyit asam, dan juga ada jahe merah. Jadi untuk misalnya yang nggak suka ngafe tapi pengen langsung dapat benefitsnya, bisa dapat sekali minum shots gitu, udah kayak minum vitamin gitu. Nah ibaratnya gini, at the end of the day poin kita adalah kita ingin memperkenalkan jamu in a cooler way. Jadi kita ingin menjadikan jamu ini sebuah habit seperti layaknya ngopi. Iya, layaknya ngopi, layaknya bisa nongkrong. Jadi kedepannya juga kita akan kembangkan, baik itu dalam bentuk kafe atau dalam bentuk pop up, itu akan kita kembangkan. Dan dalam bentuk pop up kita memang mencari partner. Partnernya siapa yang kita tujukan? Partner could be anyone. Jadi ada misalnya apakah UMKM, atau apakah misalnya bagi kawan-kawan yang ingin memulai bisnis, itu bisa mengkontak kita, tim jejamu kita, nanti kita akan bantu. Mereka bisa buka jejamu outlet, kita akan berikan training, kita akan berikan insights gimana caranya mempromosikan produknya, and it will become their own outlet gitu with jejamu brand. Nah ini yang sedang kita siapkan juga nih untuk 2022 ini, karena tujuan kita untuk jejamu bukan sekedar berjualan ya, tetapi kita mempunyai misi untuk memperkenalkan, dan kita percaya dengan bekerja sama itu kita bisa dengan banyak pihak kita bisa maju lebih cepat. Jadi seperti sistem franchise gitu ya? Tapi bukan franchise sih, jadi seperti ibaratnya seperti ke arah lisensi. Ya. Mbak Ajeng terus cerita dong soal kerjasama dengan beberapa pihak terkait pengembangan SDM ya, khususnya untuk terapis di spa, dan mungkin ada kerjasama lainnya untuk pengembangan SDM. Oke, jadi untuk terapis di spa kita juga pernah bekerja sama dengan Jarum Foundation untuk SMK PGRI di Kudus. Nah itu kita membantu memberikan menserap studi bagaimana kurikulum untuk spa. Jadi dan juga untuk membantu guru-gurunya seperti apa mengajarkan spa, terapis-terapis, jadi murid-muridnya untuk di-train menjadi seorang terapis, dan kemudian nanti juga biasanya terapisnya ini SDM-nya bisa diserap melalui network Taman Sari Spa dan House of Mustika Ratu Spa yang kita miliki. Nah karena di Taman Sari dan House of Mustika Ratu juga kita selain di Indonesia, kita juga ada di luar negeri. Nah itu misalnya yang memiliki kualifikasi itu SDM-nya kami serap di situ. Nah selain spa terapis, kita juga menyiapkan, kita juga memiliki LPPMS gitu ya, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Nuretti Sudibyo, yang tidak hanya menawarkan training untuk terapis, tetapi juga untuk entrepreneur, untuk entrepreneurship training courses, dan juga untuk makeup artist. Jadi kalau di Mustika Ratu itu sendiri, kita juga ada beragam kategori makeup artist. Ada makeup artist yang di stasiun TV, atau makeup artist yang menghandle beauty classes yang berbicara di depan ratusan customers, mengajarkan bagaimana caranya make up. Ada juga makeup artist yang handle Putri Indonesia. Jadi biasanya kami juga menawarkan membuka luas sih untuk misalnya yang belajar di LPPMS, kemudian untuk diserap ke dalam PT Mustika Ratu gitu. Nah, ya. Panjang 2021 ini tidak ada penurunan akibat pandemi ya. Maksudnya growth-nya tetap tumbuh positif secara bisnis. Ya. Revenue-nya dan segala macam itu tetap tumbuh positif ya. Ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu kita alhamdulillah kemarin masih ada growth
Kan tadi aku juga saya sempat menyampaikan untuk semester 1, hasil semester 1. Nah, caranya bagaimana? Caranya supaya kita bisa bergerak cepat. Kayak contohnya pada saat spa kami harus tutup di awal pandemi, ya tentu itu berdampak sekali ya terhadap sales. Tapi kita melihat kira-kira bisnis unit mana yang bisa kita mengkompensate itu. Jadi contohnya terapis spa, akhirnya kami train untuk membantu di tim sales di e-commerce, untuk membantu di situ untuk online. Nah, atau ada beberapa dari terapi spa akhirnya kami train untuk membantu di Jijamu. Jadi alhamdulillah dengan bantuan kawan-kawan di Musikaratu juga yang siap bergerak cepat, kita bisa cepat pindah ke lini bisnis yang pada saat awal pandemi masih bisa dijalankan gitu, dan juga kosmetika. Berarti tapi sekarang spa itu sudah berjalan kembali ya? Sudah buka lagi ya? Jadi untuk spa itu di beberapa provinsi ada yang sudah mendapatkan izin, tapi di beberapa provinsi itu tentunya kami memprioritaskan dan mengedepankan prokes dan izin dari pemerintah daerah. Jadi untuk perawatan yang menggunakan air itu masih kami berusaha hindari ya. Namun untuk perawatan-perawatan yang diperbolehkan seperti reflexology itu tetap kami hadirkan, dan tentunya seluruh kru dan juga terapis kami semuanya sudah divaksinasi 2 kali. Tadi kenapa pilihan kotanya di Cianjur ya Mbak, yang mau buka Taman Sari Heritage tadi ya? Iya, jadi di Cianjur kami memiliki partner, jadi itu dimiliki oleh partner kami bekerja sebagai operator ya, partner operator di situ, dan memang potensinya masyarakat di sana namanya juga cukup besar gitu akan wellness, dan memang belum ada perawatan spa di sana. Berarti 2022 lebih optimistis Mbak? Lebih dan harus optimis karena kami ready dengan strategi dan plan yang sudah kami buat, dan insya Allah ya semuanya berjalan dengan baik. Kami siap menyambut growth yang lebih besar. Oke. Sekarang ngomongin sedikit tentang Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng udah menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Bisnis dan Inovasi di Musikaratu tuh mulai kapan ya Mbak? Mulai tahun 2019 akhir ya. Jadi sebelum masuk Musikaratu tuh sekitar 10 tahunan lebih tuh saya bekerja di industri perbankan sebenarnya. Oh gitu. Iya. Justru dulunya di perbankan, terus diminta sama atau kesadaran sendiri mau ke sini atau gimana bisa beralih? Ya akhirnya masuk ke Musikaratu. Tadinya 10 tahun sebelumnya itu saya sempat di perbankan, di wealth management, financial planning, di Australia ya, pulang ke Indonesia dan bergabung di Musikaratu. Sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Produk itu challenge apa sih yang selama ini dihadapi Pak? Kesulitannya? Sebenarnya kalau kita bicara yang dilihat cakupannya juga cukup luas, karena tanggung jawab di divisi itu juga menjadi bahkan di luar divisi business development itu juga merupakan tanggung jawab saya juga. Jadi seperti spa, bahkan di produk dan di marketing itu juga harus kita pastikan sesuai gitu, dan sales, karena ini semuanya kan related ya. Jadi produk yang bagus juga harus dipastikan memiliki komunikasi yang bagus, dan juga pastikan memiliki jalur distribusi yang tepat. Nah, challenge-nya sebenarnya mungkin challenge lebih ke apa ya? Challenge-nya adalah kita harus cepat bergerak aja Mbak. Jadi ada pepatah mungkin yang bilang the only constant is change ya. Change is the only constant. Change is the only constant kan. Nah berarti kita nggak bisa menghindari change ini. Nah gimana kita bisa beradaptasi cepat, dan mengeksekusi cepat plannya kita ini yang menjadi challenge di setiap saya rasa di setiap divisi kita harus bisa menggerakkan. Tapi lagi-lagi itu saya juga merasa beruntung ya, disupport dengan SDM yang mumpuni lah. Kita juga banyak mengambil SDM baru juga, khusus
fokusnya di bidang kreatif, di bidang produk kreatif, marketing. Kita banyak juga mengajak SDM yang kategorinya juga cenderung muda untuk memberikan fresh ideas and fresh mind terhadap ide-ide dan kreasi. Dan mungkin yang belum saya sampaikan adalah kita juga sekarang Mustika Ratu memiliki Mustika Ratu Entertainment. Nah, jadi Mustika Ratu Entertainment ini merupakan perusahaan yang akhirnya kita bangun untuk memberikan platform kepada putri-putri Indonesia untuk pengembangan karir dan pengembangan potensinya keluar. Misalnya ada yang kan kalau kita ketahui putri-putri Indonesia itu kan mereka sangat berbakat dan memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang dokter, ada yang pilot, ada yang pengusaha, atau bahkan ada yang memang ingin memiliki karir di entertainment. Nah, di sini kami membukakan peluang, menyiapkan platform tersebut, Mustika Ratu Entertainment, yang kemudian memberikan network yang tepat gitu. Seperti di sini kita juga akan fokus ke kreatif konten dan ke sebagai agency juga. Jadi itu khusus untuk putri-putri Indonesia saja? Ya, jadi ada beberapa branding, ada yang memang kita siapkan untuk putri Indonesia, tapi juga ada yang kami buka untuk di luar. Oh, jadi diversifikasi usahanya sekarang merambah ke dunia jasa entertain ya? Saya masih masuk ke dalam ekosistem. Karena kan kayak acara putri Indonesia, seperti acara putri Indonesia, setiap tahunnya juga kami mengoptimalkan internal tim juga, dan dengan melihat potensi yang ada ya kami siapkanlah Mustika Ratu Entertainment ini. Seperti kita tahu digitalisasi itu sudah menjadi sebuah keharusan ya, karena kalau kita bicara digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi di dalam bisnis, tetapi juga lifestyle. Seperti data yang tadi sempat saya sebutkan, lebih dari 90% tadi nggak salah, 90% itu masyarakat mengakses internet setiap harinya gitu. Nah itu berarti salah satu cara untuk reach customers kita melalui apa? Melalui internet. Nah, Mustika Ratu Entertainment selain tadi sebagai agency, Mustika Ratu Entertainment juga akan memberikan konten-konten kreatif. Nah, konten-konten kreatif yang kemudian dapat digunakan apakah untuk brand atau untuk events gitu. Nah, itu yang akan kami kembangkan ke depannya. Terus sejak tahun berapa ya Mbak? Baru. Baru banget. Ini. Baru tahun ini? Iya, baru kami bentuk tahun ini. Mbak, dari dunia perbankan terus beralih ke industri kosmetik, ngerasain ada perbedaan apa atau ya kurang lebih sama sebenarnya dunianya karena ngomongin bisnis? Iya, karena kalau di dunia perbankan, kalau yang saya lihat dulu kan kebetulan saya juga di wealth management dan financial planning. Jadi dan di situ saya juga berinteraksi dengan berbagai macam jenis bisnis ya. Jadi tidak spesifik misalnya hanya kosmetika atau bisnis lain, tapi beragam gitu. Jadi dilihat saya bisa alhamdulillah mungkin situ bisa belajarnya dari lihat dari helikopter view-nya lah, segi komersialisasinya, bagaimana cara menghitung membuat sebuah strategi lalu mengeksekusi planningnya. Namun masuk ke dalam industri kosmetik ini justru semakin menarik nih buat saya, karena kalau dari passion sendiri juga udah ada passion, siapa sih perempuan yang suka kosmetik. Dan kalau kita melihat pasar di Indonesia dengan demografi yang sekian besar dan sekitar 70% usia produktif, potensinya sangat besar. Nah, tinggal how to-nya yang menjadi sebuah challenge. How to-nya bagaimana juga bisa terus menghasilkan inovasi seperti yang selama ini telah dilakukan oleh para penerus Mustika Ratu sebelumnya gitu. Oleh Ibu Mur, lalu juga oleh Ibu Putri dan juga manajemen tim. Bagaimana cara kita bisa sekarang bisa terus menciptakan inovasi ya yang bisa membuat gebrakan lah. Itu mungkin salah satu challenge-nya. Tapi di dalam tim sendiri pun di sini juga di Mustika Ratu kita juga ada 3 BUD. Nah ini dipimpinnya juga oleh Bapak Egi. Nah kita juga datang dari background yang berbeda-beda. Nah kalau saya dari perbankan itu bisa
caranya membuat sebuah business plan, strategic plan-nya. Nah, lebih ke arah sana. Dan kalau Pak Egi itu beliau sendiri juga kuat sekali di FMCG dan teknologi. Nah, kalau direktur keuangan kita juga memang banyak lama di perusahaan mining, memang khusus di bidang keuangan ya. Jadi memang chartered accountant. Jadi kita combining all of this together. Dan ditambah lagi kita sekarang juga punya banyak tim kita semakin besar. Tim ada direktur marketing juga yang sangat fokus di dekoratif dan beauty, dan ini sebagai added value lah untuk perusahaan terus berkembang ya dan mengikuti zaman. Tapi challenge terbesarnya kalau at the end of the day saya melihatnya sih gini sih, doesn't matter dari background manapun, karena sekarang kita lihat banyak contoh di luar, misalnya contohnya deh, misalnya tidak harus spesifik di industri tersebut, tapi yang terpenting adalah satu, bagaimana kita bisa mempelajarinya dengan cepat, bagaimana kita bisa mengerti bagaimana kita bisa mengerti industri dan mengerti keinginan konsumen dan menghadirkan produk yang itu dengan lebih cepat. Nah, salah satu cara yang saya ambil untuk memahami itu dengan lebih cepat adalah juga dengan lebih sering ke lapangan. Jadi bersama-sama tim juga kita turun ke lapangan, kita ke toko-toko, kita pelajari seperti apa misalnya challenges yang dimiliki oleh tim sales atau di toko, dan seperti apa sih kadang seringkali juga saya misalnya kalau kita market visit tanya ada ke konsumen kira-kira apa sih yang mereka butuhkan. Nah, dari situlah dimana saya ngerasa saya bisa belajar paling cepat untuk mengerti apa yang dibutuhkan mereka. Jadi Mbak Ajeng belusukan juga ya? Belusukan iya, semuanya di sini harus belusukan ya? Iya, kita semuanya belusukan. Terakhir Mbak, ada pesan nggak entah untuk konsumen, entah untuk milenial, entah untuk pelaku usaha yang baru mulai usaha di bidang industri kosmetik dan kecantikan atau kesehatan misalnya? Kalau untuk konsumen, tentunya kami dari PT Mustika Ratu Tbk, kami akan selalu berusaha menghadirkan inovasi dengan kualitas yang terbaik untuk produk-produk yang kami dan service-service yang kami hadirkan ke tengah-tengah konsumen. Dan ini merupakan suatu values yang sudah ditanam sejak awal berdirinya oleh founder kami, Ibu Muriati Sudibyo, di mana kami mengedepankan konsep kecantikan dan juga kesehatan, baik dari dalam dan dari luar secara holistik, jadi dari muda sampai beranjak dengan dewasa. Dan ini akan terus kami hadirkan dengan inovasi-inovasi terbaru yang didukung oleh sains dan teknologi. Untuk para kawan-kawan di luar sana, untuk kawan-kawan kosmetika, saya melihat potensi kosmetika juga sangat besar, dan bila kita lihat semakin banyak produk-produk inovasi buatan asli Indonesia. Jadi di sini merupakan bukti nyata bahwa kosmetika di Indonesia semakin berkembang dan kreativitas anak bangsa itu luar biasa bagusnya. Dan kalau kita lihat untuk berbisnis kosmetika sekarang barriers-nya masuknya akan cenderung lebih memungkinkan dibanding dulu, seperti yang tadi saya sempat sampaikan juga ke Mbak Joan, bahwa sekarang itu asal kita punya konsep dan kita memiliki business plan yang solid, itu untuk memulai itu sangat bisa. Tetapi satu hal yang harus diingat adalah bagaimana caranya kita bisa membentuk USP di dalam brand atau di dalam produk kita. Dan ayo kita manfaatkan bahan-bahan asli dan lokal Indonesia, kita berkembang bersama dan maju bersama. Terima kasih.